Pada kisah minggu lalu diceritakan tentang adanya perdebatan yang terjadi di antara kelima panglima. Rencana Wage untuk membangkitkan jasad Arka yang terkubur demi menghabisi Ki Jamrong tak menemukan kesepakatan dengan Panglima Legi. Wage pun memilih bertindak sendiri dan meminta restu sang penguasa Lati Ireng. Rimba mempersilahkan Wage melanjutkan rencana liciknya. Meskipun di sisi lain, Legi sempat protes pada Rimba. Namun perkataan Legi tak digubris oleh penguasa Lati Ireng itu. Tiga panglima lain memilih diam dan tak berpihak pada Wage maupun Legi. Terjadilah keretakan hubungan antara panglima Lati Ireng. Bukannya semakin solid, para jawara di Lati Ireng justru saling silang pendapat. Rimba tak memperdulikan hal itu. Yang ada di kepalanya hanya ambisi untuk merebut Batu Delima tanpa memikirkan resiko dan keselamatan pasukannya. Akan tetapi, meski Wage memutuskan untuk bergerak sendiri, namun membangkitkan orang mati dengan memasukkan arwah-arwah penasaran ke dalam jasad Arka adalah hal yang mengerikan. Rimba sudah memperingatkan Wage akan lahirnya iblis baru yang tak bisa dikendalikan. Namun Wage tetap kekeh dengan rencananya. Tindakan Wage akan memakan banyak waktu. Jadi bisa dipastikan sebelum Wage menghabisi Ki Jamrong, tantangan pertama yang harus dihadapi Panglima Lati Ireng itu adalah menaklukkan Arka setelah dibangkitkan. Tentu saja ini bukan hal mudah. Kita akan segera tahu apakah Wage berhasil membangkitkan jasad Arka dan menaklukkan iblis baru itu. Cerita berlanjut menuju goa tempat persembunyian Eyang Teja dan Ujang. Hari demi hari berlalu, tak terasa esok adalah malam Jumat Kliwon, waktu yang dinanti oleh Eyang untuk menaklukkan Khodam Mau. Dengan segala metode penyembuhan yang dilakukan oleh Eyang, kini Ujang sudah siap secara fisik dan mental untuk melakukan ritual membuka kitab terlarang. Ini adalah langkah awal yang harus dilakukan untuk menyatukan kekuatan si Maung ke dalam sukma Ujang. Sebelum waktu yang dinanti itu tiba, Eyang sempat memberi wejangan pada Ujang. "Apa kau sudah siap untuk membuka kitab terlarang itu?" tanya Eyang. "Saat ini saya menyerahkan jiwa raga pada Eyang. Apapun perintah Eyang, saya akan ikuti," jawab Ujang penuh keyakinan. Kali ini Eyang sedikit hati-hati dan tak ingin terburu-buru. Rasa trauma di masa lalu rupanya masih menghantui pikiran Eyang. Sebagaimana yang kita tahu, Eyang pernah gagal mendidik Rimba. Niat hati mencetak generasi kuat yang membela rakyat lemah, Rimba justru tumbuh menjadi sosok liar dan tak terkendali. Ambisi duniawi yang menggelapkan matanya membuat Rimba menghalalkan segala cara untuk berkuasa di muka bumi. "Ujang, jika kau berhasil menaklukkan kekuatan si Maung, tak akan ada seorang pun yang mampu menandingi kekuatanmu, termasuk aku," kata Eyang dengan wajah sedikit serius. Ujang melihat sedikit kecemasan yang nampak di wajah Eyang. "Kenapa Eyang terlihat sedih?" tanya Ujang. Eyang kemudian melanjutkan bahwa setelah kekuatan si Maung bersatu dengan sukma Ujang, hanya akhlak baiklah yang akan menyelamatkan Ujang. Karena tanpa akhlak, Ujang bisa saja menjadi congkak. Jika itu terjadi, maka bisa dipastikan akan muncul sosok Rimba baru. Dan Eyang akan merasa semakin berdosa karena telah melahirkan dua iblis selama hidupnya. Ujang pun paham maksud perkataan Eyang. Lalu Ujang bersimpuh seraya berkata, "Eyang, jika nanti aku berubah dan tak terkendali, panggillah Abah Gufron dan bapakku. Sembelih aku sebelum aku berbuat kekacauan." Perkataan Ujang sungguh di luar prediksi Eyang. Hati Eyang pun bergetar melihat ketulusan anak Sukardi itu. Nampaknya kali ini Eyang mulai yakin. Ucapan Ujang seketika menghapuskan rasa cemas di hati Eyang. Keesokan harinya, waktu yang dinanti pun tiba. Eyang membuka tumpukan batu tempat di mana ia menyimpan kitab terlarangnya. Selain kitab itu, Eyang juga mengeluarkan sebuah kotak yang berisi cincin batu delima.
Ketika kitab dan cincin itu diletakkan di hadapan Ujang, tiba-tiba angin bergemuruh. Bahkan Eyang dan Ujang sempat merasakan getaran dalam goa. Sebelum membuka kitab terlarang itu, Eyang dan Ujang bertawasul lebih dulu mendoakan para leluhur Ujang yang pernah mewarisi batu delima. Dan setelah itu, dengan arahan Eyang, kemudian Ujang menggigit jari telunjuknya untuk mengambil setetes darah dan menuliskan sebuah aksara Jawa kuno pada sampul kitab. Seketika, pita perak yang menyegel catatan usang itu terbuka dengan sendirinya. Wajah Ujang pucat pasi. Ia nampak begitu ketakutan. "Eyang, apa semua akan baik-baik saja?" tanya Ujang. Eyang menganggukkan kepalanya. Dengan tangan yang bergetar, perlahan Ujang membuka sampul pertama kitab tersebut. Bersamaan dengan itu, terdengar suara halilintar yang menggelegar dan menyambar mulut goa. Ujang dibuat terkejut hingga kitab itu pun terlempar. Lisan Eyang tak henti berkomat kamit. Entah apa yang Eyang baca. Ujang tiba-tiba menggigil saking ketakutannya. "Eyang, kenapa tiba-tiba badanku terasa sangat dingin?" tanya Ujang. Meski anak Sukardi itu mengaku merasa dingin yang begitu menusuk, namun kondisi fisik Ujang justru sebaliknya. Sekujur badan Ujang memerah dan mengeluarkan asap. Eyang pun terkejut saat menyentuh dahi Ujang yang begitu panas. Baru kali ini Eyang menyentuh kulit manusia yang panasnya seperti besi dibakar. Lalu, tiba-tiba kitab yang terlempar tadi bergetar sendiri. Eyang segera meraihnya, namun tanpa diduga, ketika Eyang hendak menutup sampulnya, tiba-tiba tangan Eyang terbakar hingga Eyang pun tak bisa menutup sampulnya. Di tengah situasi genting itu, Eyang mencoba tetap tenang. Ia duduk sila tepat di samping Ujang yang menggigil menahan rasa dingin yang menyiksanya. Di tempat lain, Sukardi yang tengah tertidur di samping Hafsah pun terbangun. Batinnya seolah tersambung dengan Ujang. Ia termenung sejenak. Lalu tiba-tiba bayangan Eyang muncul di hadapan Sukardi. Kakek tua itu membisikkan beberapa pesan pada Sukardi. Entah apa yang dikatakan Eyang. Sukardi bergegas mengambil wudhu dan bermunajat pada Gusti. Tak hanya Sukardi, di surau, Abah juga mengalami hal yang sama. Guru Ujang itu didatangi bayangan Eyang lewat mimpinya. Abah pun terbangun dan lekas duduk sila melakukan titah yang disampaikan Eyang. Sementara itu, Ujang yang sejak tadi merintih kesakitan tiba-tiba berteriak histeris. Matanya melotot ke sudut goa. "Eyang, siapa mereka?" tanya Ujang sambil menggenggam tangan Eyang. Dan anehnya, Eyang sendiri tak mampu melihat apa yang Ujang lihat. "Istighfar Ujang, istighfar. Jangan lepaskan batinmu dari Gusti," ucap Eyang menenangkan Ujang. "Eyang, 3 orang itu berbadan tinggi besar, kukunya panjang dan tajam." Ujang terus saja bicara sendiri dengan wajah ketakutan. Tak lama kemudian muncul bayangan Sukardi dan Abah Gufron. Eyang meminta keduanya duduk melingkari Ujang. Mereka pun melakukan ritual khusus untuk menyadarkan Ujang dari situasi buruk itu. "Allahu Akbar!" teriak Ujang. Anak Sukardi itu pun pingsan bersamaan dengan hilangnya bayangan Sukardi dan Abah. Setelah melakukan ritual, situasi pun kembali tenang. Nafas Eyang sampai tersengal-sengal. Sekujur tubuh Eyang merinding hebat. Ia tak pernah membayangkan kalau energi kitab tersebut akan sedahsyat itu. Bahkan di tempat lain, Sukardi dan Abah juga langsung tergeletak tak berdaya. Energi mereka seolah terhisap oleh aura garang kitab terlarang itu. Ya, Sukardi sebenarnya sudah memprediksinya. Pasalnya, saat ia diwarisi kekuatan dahsyat itu oleh leluhurnya, Sukardi juga sempat mengalami koma selama 40 hari. Arwahnya terombang-ambing dalam dimensi hampa. Namun beruntungnya, saat itu Sukardi dibimbing langsung oleh buyut Ujang, yang tak lain adalah pengguna batu delima di masa lalu. Hingga pada akhirnya Sukardi berhasil menaklukkan Sang Maung dan menyempurnakan kemistrinya dengan kekuatan batu delima. Nah,
Di era Ujang ini, Sukardi diminta Eyang membiarkan Ujang melakukannya sendiri. Itulah alasan kenapa Eyang tak mengundang Sukardi dalam ritual membuka kitab terlarang. Tujuannya adalah agar Ujang tak bergantung pada siapapun dalam menaklukkan si Maung. Sukardi hanya akan dipanggil oleh Eyang di waktu-waktu tertentu saja. Dalam hati kecilnya, Sukardi ingin sekali mendampingi Ujang. Namun di sisi lain, Bapak Ujang itu sudah sepakat dengan Eyang untuk membiarkan Ujang melakukannya sendiri. Akhirnya, Sukardi pun hanya bisa mendoakan dari kejauhan agar sang anak dapat melewati fase mengerikan itu. Kembali ke goa, Eyang yang sempat kebingungan untuk menutup sampul kitab itu memutuskan menutupnya dengan selembar kain hitam. Sepertinya hanya Ujang yang dapat menyentuh kitab terlarang tersebut. Jadi Eyang akan menunggu sampai Ujang siuman lalu melanjutkan ritual selanjutnya. Bagi Eyang, yang terpenting adalah kitab itu sudah terbuka di malam Jumat Kliwon, sesuai pesan yang dituliskan Sukardi dalam suratnya. Karena pasca kejadian malam itu, Eyang jadi sadar kalau proses menaklukkan si Maung akan membutuhkan tenaga ekstra dan waktu yang tak sebentar. Saking kelelahannya menahan aura garang kitab itu, tanpa sengaja Eyang pun tertidur. Keesokan harinya, Eyang terbangun dari tidurnya. Lalu ia terkejut saat menyadari Ujang tak berada di sampingnya. Maklum saja, kejadian semalam membuat Eyang semakin was-was. Ia benar-benar mengkhawatirkan Ujang. Di mulut goa, terdengar suara hantaman kapak seperti orang sedang membelah kayu. Eyang segera menghampiri sumber suara. Di sana, Eyang melihat seseorang berbadan kekar tinggi tanpa mengenakan baju sedang mengayunkan kapak membelakangi Eyang. Eyang merasa asing dengan penampakan sosok itu. Tapi manusia mana yang bisa datang ke tempat itu tanpa seizin Eyang? Sebagaimana yang kita tahu, kalau goa persembunyian Eyang adalah goa mistik yang tak kasat mata. Jadi rasa-rasanya tak mungkin ada penyusup di sana. Karena penasaran, Eyang pun mendekat dan menepak bahunya. Akan tetapi, sebelum tangan Eyang menyentuh orang itu, tiba-tiba ia berbalik dengan cepat dan memelintir tangan Eyang hingga pergerakan Eyang terkunci. Bahkan sosok itu juga sempat melayangkan kapaknya hendak menghantam Eyang. Tanpa diduga, ternyata sosok itu adalah Ujang. Eyang begitu terkejut sampai tak bisa berkata-kata melihat fisik Ujang yang berubah drastis. Badannya jadi tinggi kekar. Gerakannya juga sangat cepat, bahkan insting bertarungnya semakin tajam. Ini terlihat dari cara Ujang memelintir tangan Eyang yang posisinya tak terlihat di belakang. Ya ampun, Eyang, maafkan saya tidak tahu kalau Eyang sudah bangun, kata Ujang sambil mengelus-ngelus tangan Eyang. Apa kau benar-benar Ujang? Tanya Eyang kebingungan. Beliau tak henti-hentinya menyorotkan mata dari ujung kaki hingga ujung kepala. Benar-benar aneh. Eyang merasa pangling melihat kondisi Ujang yang berubah pesat. Padahal semalam badan Ujang masih terlihat normal. Kenapa Eyang bertanya begitu? Ini saya, murid Eyang, jawab Ujang. Saking tingginya, Eyang sampai harus mendongakkan sedikit kepalanya untuk melihat muka Ujang. Kemudian Eyang berasumsi mungkin ini adalah efek kejadian semalam. Namun Eyang belum bisa memastikan bagaimana bisa fisik Ujang tumbuh pesat hanya dalam jangka 1 malam saja. Entahlah Eyang, saat aku bangun tidur, aku merasa menjadi sedikit kuat. Makanya aku langsung olahraga mencari kayu bakar, kata Ujang. Eyang hanya melongo, seolah tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Lalu, anak Sukardi itu mengajak Eyang menyantap ubi bakar yang sudah ia siapkan. Sambil menikmati sarapan, Eyang kembali menanyakan Ujang tentang kejadian semalam. Apa kau ingat dengan sesuatu yang menimpamu semalam? Tanya Eyang. Tentu saja aku ingat Eyang.
Sebenarnya ada yang ingin aku bicarakan pada Eyang, timpal Ujang. Lalu anak Sukardi itu pun bercerita bahwa saat tubuhnya merasakan dingin yang menusuk, ada 3 sosok tua yang muncul di hadapannya. Wujud mereka sangat menakutkan. Namun, ketiga sosok misterius itu tersenyum menatap Ujang. Satu di antara mereka ada yang menasihati Ujang tentang bagaimana sejatinya pendekar maung. Selain itu, sosok itu juga menyampaikan beberapa larangan yang harus dihindari bagi si pengguna batu delima. Ada juga wasiat lain yang disampaikan tentang berbuat kebajikan. Apa saja wasiat dan larangan yang disampaikan sosok itu? Tanya Eyang penasaran. Maaf Eyang, sosok itu justru memintaku agar merahasiakan semua wasiat dan larangannya, jawab Ujang. Eyang pun tak mau memaksa Ujang membocorkan rahasia-rahasia itu. Namun ada satu hal yang membuat Eyang begitu merinding. Kenapa kehadiran mereka tak bisa dirasakan oleh Eyang? Padahal kemampuan Eyang dalam dunia pergaiban sudah berada di level dewa. Eyang curiga kalau di antara 3 sosok yang mendatangi Ujang itu adalah sang empunya maung. Atau dalam kata lain, dialah sosok yang menulis kitab terlarang itu. Edan, di atas langit masih ada langit. Begitulah perumpamaan yang sesuai untuk mengungkapkan kejadian ini. Mungkin kita semua mengira kalau Eyang adalah karakter paling dewa dalam serial Ujang. Pasalnya, dari sekian peristiwa magis yang terjadi, selalu saja ada Eyang di dalamnya. Namun sepertinya kesaktian para leluhur Ujang justru berada di atas Eyang. Ini akan menjadi misteri. Kemudian Ujang melanjutkan. Setelah sosok itu selesai menyampaikan beberapa wasiat dan larangannya, 2 sosok lainnya mendekati Ujang. Dan tanpa diduga, keduanya tiba-tiba menusuk ulu hati Ujang secara bersamaan dengan tangan kosong. Itulah yang menyebabkan Ujang berteriak takbir sebelum akhirnya pingsan. Ya, Ujang tak kuat menahan perihnya rasa sakit yang ia terima. Bahkan Ujang juga menjelaskan kalau 2 sosok itu sempat mengkoyak-koyak isi perut Ujang. Semua persendian dalam tubuh Ujang serasa hancur. Urat-urat yang tersambung ke seluruh badannya pun sempat terputus. Setelah itu, Ujang mengaku hilang kesadaran dan tak ingat apa-apa. Ini benar-benar gila. Eyang sampai kehilangan kata mendengarkan cerita yang dituturkan Ujang. Dalam benaknya, Eyang menerka-nerka. Apakah hal itu yang membuat fisik Ujang berubah drastis? Jika benar adanya, besar kemungkinan kalau saat ini Ujang sudah mendapat restu dari sang empunya maung. Mudah-mudahan kedatangan mereka semalam adalah pertanda baik, ucap Eyang sambil tersenyum. Di tengah obrolan itu, tiba-tiba terbesit dalam pikiran Eyang untuk menjajal kemampuan bertarung Ujang dengan fisiknya yang sekarang. Apa kau sudah selesai makan? Tanya Eyang. Saya rasa sudah cukup, jawab Ujang. Kalau begitu, bagaimana kalau kita bermain-main sebentar? Kata Eyang sambil beranjak keluar goa. Bermain? Tunggu sebentar Eyang, apa maksudmu bermain? Mau main kemana kita? Timpal Ujang mengejar Eyang keluar. Keduanya berjalan menuju sebuah sungai yang tak jauh dari mulut goa. Lalu Eyang menghentikan langkahnya di antara batu-batu besar di pinggir sungai. Sekarang kita akan bermain air. Kau berdiri di sini, sementara Eyang akan menyiramkan air ke arahmu dari seberang sana, ucap Eyang menjelaskan aturan mainnya. Hanya itu saja Eyang, timpal Ujang. Jangan sampai air itu mengenai tubuhmu, pungkas Eyang, lalu pergi ke seberang sungai. Bagaimana? Apa kau sudah siap? Teriak Eyang dari kejauhan. Ujang pun mengacungkan jempolnya. Kemudian Eyang menyinduk air sungai dengan telapak tangan dan melemparkannya ke arah Ujang yang berada di seberang. Bush! Cup, cup, cup. Seketika Ujang langsung loncat menghindari percikan air itu. Dan betapa terkejutnya Ujang
saat melihat batu besar yang terkena percikan air itu bolong hingga menembus batu di belakangnya. Edan, padahal hanya percikan air. Bukannya takut, Ujang justru merasa tertantang. Sudah saatnya Ujang naik level. Ia harus berani melampaui batas kemampuannya demi menaklukkan Sang Maung. Dari seberang, Eyang tersenyum sinis dan kembali mengingatkan Ujang agar tak terkena cipratan airnya. Setelah itu, Eyang melemparkan lagi cipratan airnya. Clep, clep, clep. Ujang pun dihujani peluru air yang menembus setiap apa saja yang mengenainya. Namun dengan lincahnya, Ujang selalu bisa menghindari setiap cipratan air itu. Untuk menambah sedikit tantangan, kini Eyang juga mengambil kerikil-kerikil kecil di tepi sungai yang kemudian ia lemparkan bersama cipratan air. Kerikil-kerikil itu menghasilkan ledakan demi ledakan. Dar, dar, dar. Badan Ujang mulai bercucuran keringat. Eyang benar-benar menyerang Ujang secara beruntun tanpa memberi jeda sedikit pun. Sambil terus menyerang Ujang, Eyang terus memperhatikan kelemahan dan setiap celah yang bisa menjadi titik serang. Namun edannya, sejauh ini Ujang masih rapat dengan pertahanannya. Gerakannya begitu lincah. Ia terus melompat dan berlari ke sana kemari, menghindari tiap serangan Eyang. Lalu tiba-tiba serangan Eyang terhenti. Ujang bersembunyi di balik pohon jati. Namun anehnya, Eyang sudah tak berada di seberang sungai. Kemana Eyang pergi? Tanya Ujang dalam benaknya. Kemudian terdengar suara Eyang tanpa rupa. Jangan lengah Ujang. Ujang pun berlari ke sisi lain. Ia tetap menjaga kewaspadaannya sambil menyorotkan mata ke setiap sudut. Tempat itu mendadak hening. Ujang merasakan kejanggalan. Pohon-pohon di sekitar Ujang bergerak sendiri tanpa ada angin yang meniupnya. Ujang menatap ke atas pohon mencari sosok Eyang yang bersembunyi. Lalu tanpa diduga, kaki Ujang terlilit akar besar yang bergerak sendiri. Dengan sigapnya, Ujang langsung membelah akar-akar besar itu. Namun edannya, pohon-pohon yang lain juga ikut menyerang Ujang dengan akarnya. Ujang pun kembali dibuat sibuk. Satu persatu, akar tersebut ditebas oleh tangan kosong Ujang. Seketika tempat itu jadi berantakan dipenuhi potongan-potongan akar. Ujang pun mulai kelelahan. Nafasnya tersengal-sengal hingga kewaspadaannya mulai menurun. Ia berlari ke sisi sungai agar lebih mudah mengantisipasi setiap serangan yang Eyang buat. Ujang terduduk lemas di atas batu besar. Di momen lengah itulah, tiba-tiba Eyang muncul menodongkan bambu runcing tepat di belakang leher Ujang. Kena kau Ujang? Hahaha, kata Eyang sambil tertawa. Tapi Ujang sama sekali nggak bergerak. Eyang pun merasa curiga. Dan benar saja, rupanya yang ditodong Eyang adalah bebegik jelmaan Ujang. Kali ini Eyang terkecoh dengan jebakan sederhana milik Ujang. Ya, kita semua sudah tahu. Sejak masih belajar di Surau Abah, Ujang ini memiliki keahlian memanipulasi dirinya dengan media bebegik. Sebuah ilmu yang kerap Ujang gunakan untuk menipu lawan bertarungnya. Lalu tiba-tiba Ujang muncul dari belakang dan mengunci tangan Eyang. Maaf Eyang, aku sudah menipumu, kata Ujang. Kurang ajar kau Ujang. Baru kali ini ada orang yang berani menipuku, timpal Eyang. Keduanya pun menyudahi latihan hari itu. Eyang cukup puas dengan perkembangan pesat dalam diri Ujang. Eyang menilai kalau Ujang memiliki sebuah kekuatan warisan dari leluhurnya yang dapat muncul saat waktunya tiba. Jadi, bisa dibilang Ujang ini sebenarnya sudah tak perlu dilatih lagi oleh Eyang. Anak Sukardi itu hanya perlu dibimbing menapaki tiap langkah dalam hidupnya. Karena sesungguhnya kekuatan genetik yang diwarisi para leluhurnya itu mulai muncul dan dikuasai Ujang. Langkah selanjutnya yang akan Eyang lakukan adalah menaklukkan Sang Maung dan memasangkan cincin batu delima pada jari Ujang. Kira-kira kejutan apa lagi yang akan muncul pada sequel ini? Nantikan kisah Ujang selanjutnya. Demikian cerita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini. Salam Tilas Tapa.